hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, balik ke pembahasan kita yang kemarin di bab bertaubat tentang syarat-syarat bertaubat. Kemarin mulai gitu ya di syarat yang pertama, ahaduha ayyubli'a anil ma'siyah, atau sebelumnya ini syarat kalau ada dosa antara seorang hamba dengan Tuhan. Cuman 3 syarat. Kalau antara dia sama Tuhan yang banyak, berarti sama urusan yang lain. Yang pertama, ayyubli'a anil ma'siyah. Ayyubli'a artinya dia mencabut diri dia. Mencabut diri dia dari maksiat. Yang namanya bertobat, dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Itlaq. Kalau bahasa Arabnya itu biasanya dipakai untuk wong yang nyabut paku. Jadi lepaskan yukli nafsahu, dia nyabut diri dia anil maksiat, dari maksiat itu syarat pertama. Kenapa? Karena mustahil. Kata ulama, mustahil taubat ada beriringan dengan kemaksiatan. Tidak mungkin. Aku lagi maksiat, astagfirullah, lolo kalau mengatur, tidak masuk. Tidak masuk. Wong yang nak bertaubat harus nyabut diri dia dari maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, tsani an yandama ala fi'liha. Yang kedua, dia yandam, an-nadam, menyesal. Dia menyesal atas perbuatan yang telah diperbuat daripada maksiat. Setelah dia lepas dirinya dari maksiat tersebut, dia tanamkan di dalam hati dia rasa penyesalan. Rasa penyesalan yang cak mana? Bukan sekedar nyesel kalau kita telah berbuat. Kalau disebutkan di sini, qilal murad, dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penyesalan, istiratu ma yu'addi ilaihi min tadakkurid dambi. Yang namanya nyesel itu yang cak mana? Yang penyesalan tersebut yu'addi ilaihi, yang membawa seseorang tersebut kepada tadakkurid dambi. Tadakkur, apa tadakkur? Ingat, terngiang-ngiang itu di pikiran dia adalah dosa. Jadi yang namanya nyesal bukan sekedar aku sudah dia ngasuh rugi atas perbuatan yang telah bukan sekedar itu, tapi diiringi tadakkurid dzanb, dia memikirkan dosa tersebut, wa syu'mihi, dan kesialan kemaksiatan tersebut, kesialan dosa tersebut, wa a'adzabillah wa iqabih, dan juga diingatkannya di pikiran dia akan azab Allah atas dosa tersebut itu. Nah, kalau dikatakan di hadis lain bahwasanya mukmin, seorang mukmin itu ketika mereka, cara pandang mereka wong mukmin, wong yang beriman, memandang dosa itu macam gunung bocor kepala itu, yang kapan waktu baik bacanya apa, itu wong yang mukmin. Sebaliknya wong yang munafik, ingat dosa itu macam lalat keliling di hidung dia. Itu wong yang fasik, wong yang munafik, wong yang dia imannya kalau ada iman, imannya tipis nih ingat dosa macam lalat, kiper-kipernya baru. Kalau dosa ada apa-apa, ada boleh.
ini balik itu di kiper-kiper kena buat. Tapi wong mukmin tengok dosa macam gunung pucuk palanya. Jangan ke gunung ya. Rumah kalau nak rubuh baik, ketak-ketak bunyi, kio-kio mana duduk di bawah. Apalagi gunung, mayang ke rumah baik kalau dah. Jangan ke rumah atap memang kan kebaca. Kalau nyampak tu masih lah tempeng baik. Lagi gugup tidak kita di bawah. Nama itulah kita mayang kendoso. Mayang kendoso yang kita mungkin sudah berbuat dan kita bertaubat dari itu. Jadi arti penyesalan itu sampai diingat. Sebagaimana sebaliknya, orang yang mukmin kalau mandang kebaikan yang sudah dia lakukan, kebalikan dari urusan dosa. Kalau dosa, lalu coba ingat terus, ingat ngapo? Kita lagi bertaubat. Yang lama jadi jangan lupa ke, lagi jangan lupa ke, apalagi nama yang baru. Itu prinsipnya ngapo dosa tu ditaruh di kepala. Kebalikannya kebaikan wong mukmin di perihal kebaikan yang telah dia lakukan, macam dia pergi ke kamar mandi mau hajat, ada dijengok lagi. Aneh kalau ada yang jengok lagi, basati lagi tak disebut lagi, aku baru cerita orang ada tak? Aneh kalau ada. Aneh. Main itu juga wong yang tulus, ikhlas, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbuat kebaikan macam mengkotorkan. Tak ingat lagi apa yang telah dilakukan. Yang dipikirkannya mana berbuat. Tidak mikir yang sudah lalu. Oh, bukan lagi aku kesini suruh melo. Itu saksikan lewat baik kemudian. Lewat baik kemudian keluar, keinginan keluar disebut untuk kebaikan itu hilang. Kalaupun pahalanya masih bertahan, keberkahannya hilang. Sayang. Jadi diprinsipkan urusan dosa macam tadi tu, macam gunung nak nimpok kita. Yang ada lagi fikir kita itu, apalagi nak magai gunung dulu lagi dah. Jangan. Macam itu di antara pengertian yang disebutkan oleh ulama tentang syarat kedua daripada bertaubat. Arti yang punya nyesal. Yandam ala fi'lina, dia menyesal atas sesuatu yang telah diperbuat. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'muda ilaiha abadan. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak balik ila misliha. Kalau ini disebut ilaiha, tapi di syarah disebut misliha. Dia tidak bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang telah dia taubati. Kan tadi pertama ngangkat diri dia dari maksiat tersebut, terus menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak balik lagi ke perbuatan yang semisalnya abadan. Artinya selamanya. Itu saya taubat untuk diterima. Ada lagi ditambah oleh sebagian ulama. Kalau ini 3 yang disebutkan Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ini di 3 ayat. Sudah, itu baik. Sudah aku berbuat dosa ini 3 tadi. Kalau perbuatan dosa tersebut sama Allah SWT, cukup di 3. Ngangkat diri, menyesal, bertekad tidak balik lagi. Kalau itu jodoh timbul dari hati kita dengan tekad, Allah terima taubat tersebut. Ditambah lagi tapi
ada ulama ngajarkan sekolah lagi yang menjadi syarat dan juga untuk membantu keberhasilan seseorang bertaubat. Apa itu? Istirahat ada sohbati man irtakaba ma'ahul maksiyah pada taubat. Dia disyaratkan ada musohbah. Dia tidak bersahabat, tidak berewang sama yang bermaksiat dengan dia. Nah, itu sebenarnya obat segala macam masalah. Nah, bukan urusan dosa, ya. Urusan macam-macam yang tidak benar. Nah, yang berlaku banyak begitu ya. Urusan barang terlarang lah, urusan jangankan yang berat macam ini, urusan akhlak urusan akhlak kalau kita nak membenahi akhlak itu, nak ngabi ke akhlak itu, termasuk itu kita nak berobat, jadi hindar dulu, mengurangi risiko yang mungkin mempertahankan kita dalam keadaan yang sama. Macam ini, sobat kita nak sobat, dia orang itu maksiat kemarin, siapa kan? Kita hindari. Kita bukan untuk memutus silaturahmi, untuk nolong diri kita pelot sebab juga masih untuk nolong diri, bukan memutus silaturahmi. Kita membatasi, kaget, amalan kuat, sudah berobat, sudah sembuh, jatuhi kalau nak ajak mungkin ajak berobat juga, ajak balik. Kalaupun masih tak mampu, masih lemah, jangan marah. Ngapa ini potensial kan? Sesuatu yang berpengaruh kalau nak pacak lagi, tertarik macam mau nyelamatkan atau sebelum ini kita nak nyelamatkan disebutkan Habib Umar sering menyebutkan perumpamaan al-gharib la yunqidhul ghariqan. Wong yang terberak haji kita memang tidak baca nyelamat tu wong terberak sama-sama terberak, nyelam bareng bukan ngangkat kepucuk, sama-samanya nyelam. Makanya selama posisi kita tidak kuat, macam tadi yang disyaratkan ini, kita nak taubat dari suatu maksiat, pergi dulu, lepung ke dulu berkawan sama yang kita kepengen taubat dari, kita pengen bertaubat dari suatu perbuatan tersebut, apapun banyak hal, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tadi sebagian disebutkan misalnya macam termasuk urusan barang terlarang, kalau sudah tercicip, coba penyelam di situ, kepengen ini istirahat dari ini, kepengen stop dari ini syarat keempat, walaupun sebagai tambahan, tapi kalau baca dia jadi ke syarat utama. Saya ulama sebab jangan ada yang berhasil. Kalau orang nak berhenti dari suatu perbuatan yang dia nak berhenti darinya tapi masih bergawal. Jadi catatannya bukan mutus tadi siapa nak berobat. Jadi nak berobat tidak mati dosa. Kami ada yang nyebut kau mutus tadi silaturahmi, bermusuhan. Tidak bermusuh. Tidak bermusuh, nak mengobati diri. Jadi jangan kayak ngedon. Ya sudah kayak gitu balik lagi tadi tenggelam lagi di syurut daripada syarat ada musuh sohbah ditambahkan oleh sini Ibn Alan pensyarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang syarat dosa yang nak ditaubatkan yang daripada 3 syarat yang diharuskan atau yang kita tambahkan barusan 4 jika terjadi dosa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu
fa in fuqida ahadus salasa lam tasihha taubatuhu. Kalau kan kita sebutkan 3 tadi kata Imam Nawawi. Kalau ada sikok, ada hilang satu daripada 3 tadi, tidak terwujud satu dari 3 tadi, lam tasihha taubatuhu, tidak sah taubatnya. Ya misal dia saya kedua sampai 3 ya, tapi pas taubat masih melakukan maksiat tersebut, tidak mencabut diri dia sampai tidak baca, atau dia mencabut diri dia dari kemaksiatan tersebut tapi tidak nyesel, tidak nyesel dalam artian masih antago. Atau yang ketiga, dia mencukupkan maksiat yang pertama aku bertobat dari yang pertama, tapi besok-besok katik tekad untuk tidak ulangi, katik tekad. Kalau tidak sengaja, kalau mulai panjang, kalau tidak sengaja, kalau terjadi ada hadis-hadis yang menjelaskan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dalam rangka sengaja, apalagi bertekad, lain urusan. Jadi harus ada 3, ditambahkan ada musabah tadi, ditambahkan pergi dulu daripada berteman dengan orang yang bersama melakukan maksiat tersebut. Itu syarat antara hamba dengan Tuhan. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fa syartuha arba'ah. Tapi kalau maksiat yang terjadi yang kita nak bertaubat darinya ada kaitan dengan Bani Adam, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, fa syartuha arba'ah. Maka syaratnya 4. 3 yang telah lalu, mencabut dirinya dari maksiat tersebut, menyesal atas maksiat tersebut, atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Ditambah sikap lagi. Apa sikap lagi? An yaqra'a min haqqi sahibiha. Dia harus bebas dari hak daripada Bani Adam tersebut. Bebas dia mau bisa utang, tidak cukup tobat ada utang sama orang, ya Allah aku bertobat, tidak lagi kayak dulu. Utang tetap utang. Kalau utang dah boleh, prosesnya halal, prosesnya halal. Paling mematalah mengundur utang itu kalau sengaja, kalau dengan dunia dosa. Ada yang kaitannya sedikit dengan makhluk, dengan orang lain yang dari awal sudah berdosa. Misal rosok maki barang wong tidak izin, dosa. Apalagi tidak balik barang, diingatnya di rumah, minjem barang apalah, mungkin dalam keseharian ada, bukan minjem, nyabut kan? Kalau minjem halal ada, minjem ngomong minta izin, ini dah cabut bayar, ngaju. Selama barang itu sama kita, dosa terus, ngalir, jangan jaga game sekecil apapun barang. Selama itu punya orang lain, kita tidak minta izin, namanya rosok, menguasai hak orang lain tanpa izin, dosanya ngalir terus. Selama tidak dibalik ke dosa berterus ngalir lagi kita. Obatnya balik, dibalik ya. Ini saya kata obatnya. Ya berdoa itu membebaskan diri dari hak orang lain. Kalau ada mungkin tidak tahu, mungkin serumah misalnya, kalau mungkin duit
Kalau lain rumah tak ada malingan itu. Kalau pakai duit itu selama dipakai kosong dan harus dibalik. Kalau nak bertobat bukan berarti dosanya semai itu beda. Selama kita tidak balik ke dosanya ngalih dan harus dipahami siap terus. Ada ini, ada kurang ini, ada kurang itu. Apalah, aku kuasa ni dak main itu benar kalau gawe. Ada supen ni bekah kalau dah cabut. Ada. Kecil supen masuk sekali pertama dah bekah dia. Aman dah masuk ke dalam, benar bekah. Tak jari dah tak gerak. Supen ke kecil, mak itulah barang orang lain. Hak orang lain yang kita ambil secara zalim, secara tanpa haknya. Itu bukan sekadar dosa, bukan sekadar barang itu baik kita ambil yang jadi masalah, tapi juga ada kelanjutan muat urusan lain khusus kira-kira sumber kecil tadi. Itu kalau sumber kan kecil, kalau sumber besar rasa lah. Sumber kecil lagi masak sayur, apalagi sumbernya besar. Jadi usahakan untuk kita menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain. Kalau di pelajaran ada guna PMP, ada guna PPKN, ada mendahulukan hak daripada menuntut kewajiban. Itu hak ini baik. Tapi juga ada hak. Kalau di sini kebanyakan urusannya hal itu. Tapi baca dikaitkan. Intinya, ya alhamdulillah kita dapat pelajaran ada. Itu prinsip sosial sebenarnya. Prinsip sosial yang mana kalau ditegakkan aman kalau dunia. Masing-masing kita memaksimalkan diri kita untuk melaksanakan hak orang lain. Dan selalu siap untuk mengelakkan kewajiban-kewajiban orang lain kepada kita. Kalau masing-masing berpikiran, ya mulai misal dari antara hubungan dua laki bini. Masing-masing si laki nak mikir ke haknya isteri, wajib bagi aku menaikkan hak isteri. Fikir ke dong, ini naik. Kewajiban isteri pada dia, ialah kaget. Kalau ditunaikan, alhamdulillah. Tidak ditunaikan, kita maafkan. Kenapa? Kewajiban isteri untuk suami. Kita sebagai suami belajar, berusaha mengelakkan. Macam ini, mulai dari kita, tak apa-apa. Ngapa? Kaget. Kalau manusia waras, kalau tak waras dari kita. Waras, tengok, laki aku tidak banyak nuntut. Balasnya, dibalasnya. Itu tadi. Itu sebenarnya mudah, tapi susah juga. Susah juga. Kalau baca mulai aja itu, apalagi kalau diajari lah. Kalau diajari urusan sama-sama kita jangan saling nuntut. Kalau sudah tidak saling nuntut, ada bunyinya. Kalau sudah macam tadi, aku tak perlu lah. Kau baca semampu kau tunaikan kewajiban kau kepada aku. Aku pun tidak nuntut, tapi di diri kita tuntut diri kita untuk maksimal melakukan kewajiban-kewajiban terhadap hak istri kita. Kita berjuangnya itu otomatis, bahkan seringnya kebalikan lebih lagi. Istri itu bakal lebih membalasnya. Jangan takut rugi. Kalaupun tidak, paling tidak ketenangan kita dapatkan.
ketenangan kita dapatkan dalam rumah tangga itu paling kita tunggu ya. Paling kita tunggu di rumah tangga. Jadi kalau sudah macam itu kita pergi mundur. Sering kena jelaskan ini. Ustaz, batas ini kalau sudah cerita fikih, apalagi urusan pernikahan, fikih itu macam garis merah. Kalau tak cek gunding lagi nah. Garis merah dalam artian halal haram. Sudah mentok. Macam sholat, pernah saya jelaskan sini. Macam sholat, batas aurat menurut fikih. Aurat sholat, nak sholat, nutup aurat dari mana sampai mana? Dari pusat sampai dengkul. Ada yang datang dari rumah masuk ke sholat, nutup pusat baik sampai dengkul baik ada. Dalam sejarah langkah ini ada tak yang masuk? Saya beda. Belum dari pusat sampai sampai ngapo batas uji fikih, uji fikih itu dari pusat sampai dengkul. Kata tidak kata ngapo itu batas. Fikih itu batas antara halal sama haram, sah sama tidak. Garis apa? Mana sering nyebut garis apa? Fikih itu datang ke rumah macam tadi itu pelit habis baju tidak urusan sama Tuhan yang tidak. Kata Tuhan yang pusat sampai dengkul benar. Makin itu lah. Akbar jadi. Jatuh ini sah. Cuman alam ke tak tahu bahasanya alam ke bela. Titik lah. Mak itu juga urusan kita balik ke urusan pernikahan misalnya muamalah. Mak itu juga kalau nak sudah si laki pikiran tidak kau harus cak ini. Si bini mak itu juga tidak harus cak ini. Baru ketemu ditarik ke kitab fikih. Batasan wajib kau semua ini, batasan wajib si istri semua ini, batasan suami semua ini baru keluar fikih tadi. Ngapo kalau dah sama-sama, kalau ini istilah kalau dianggap sama macam ini sudah batu, sudah kalah lagi. Anak-anak misalkan kecil ini dulu, menunjuk kepala tidak galak aja deh. Aduh, amalan macam itu baru ketemu fikih. Tapi kalau tidak, alhamdulillah, sama-sama kita lauk, ambo kita nasi tidak, semua ini ada yang tunjuk bininya semua ini, tahu. Itu aja, kate, dengan ada minyaknya, ada duit gasnya, ada duit lauknya, ada gulanya, ada kopinya, ada lengkap lah. Nonton wajibnya, kering, kan? Kering, saru sama saru, katik nyaman juga pernikahan macam itu. Kalau untuk urusan alhamdulillah di keseharian kita secara prakteknya itu di atas di pucuk garis merah tadi. Di dalam keluasan namanya bab ihsan. Ihsan itu pucuknya syariat. Kalau syariat tadi garis merah, fikih. Di pucuknya namanya ihsan, tinju, ada pelesirannya, ada kayak jalan-jalan lewat subuh dah. Kata di kita fikih, hati lewat subuh, jalan-jalan dah kan? Kata itu, itu tadi ada namanya apa keleluasaan daripada penuntutan hak, sama-sama. Ini kakek contoh bila bab yang lain ada. Ini urusan suami istri baik yang seringnya jadi bahan kebutan. Jadi bahan kebutan itu tadi kalau saling nuntut, usahakan nuntut jangan ke pihak lain, tuntut ke diri untuk diri itu untuk melakukan kewajiban terhadap orang lain. Itu jadi ke prinsip kita baik di keluarga ataupun di sosial, di masyarakat. Ketika kita tanamkan, tuntut diri kita untuk melakukan kewajiban kita terhadap orang lain dan tidak menuntut hak. Hak itu boleh dituntut, boleh dituntut. Tapi untuk kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau itu kalau yang terkait hak beliau
Beliau itu paling luas pintu maaf. Kecuali kalau bab syariat. Bab syariat, agama, kata cerita. Kata cerita bahkan disebutkan lam yakun ahadan bil ghadabi di Maulid ya. Di Maulid. Wa idza tu'iya Allah. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala diselewengkan, tidak ditunaikan, lam yakun ahadun bil ghadabi. Tak yang mampu nahan kemarahan Rasulullah SAW. Lawan dewean, kamu dak melo, anak dewe berangkat. Anak dewe lawan. Itu Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk hak beliau paling luas nanti. Untuk maaf. Nah ini yang kita harus jadikan prinsip untuk diri kita. Dengannya aman dunia. Aman dunia. Mulai dari rumah kita. Untuk tidak. Mungkin mengingatkan penunaian hak boleh. Tapi untuk nuntut keras, apalagi sampai ngajak bawa segala macam. Untuk hak diri kita luaskan hati kita dan jadikan prinsip kita selalu menuntut diri kita untuk menunaikan kewajiban kita atas orang lain, untuk orang lain dengan semaksimal mungkin. Dari situ kita saling isi. Kita mulai, jangan takut rugi. Kita mulai, insya Allah yang lain bakal. Wong prinsipnya manusia itu kalau dibaiki dia pasti balas baik. Itu umumnya wong. Apalagi wong yang ada tidak perlu gimana. Ada namanya apa? Kalau dinamakan di bahasa Arab itu karim. Karim itu sering diartikan dermawan, tapi ada lagi namanya jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia ini kebanyakan atau kata-kata umum memiliki, yang mana ketika kita baik dia otomatis balas kita dengan kebaikan. Nah dengan prinsip ini jangan takut rugi kita tunaikan hak orang lain, maksimalkan tanpa mikirkan pacak Allah. Kalau memang wong balas alhamdulillah, kalau tidak Allah berkali lipat maka membalas. Walhasil panjang lebar tadi apa? Urusan hak tadi. Urusan hak jangan macam-macam dengannya, apalagi yang berkaitan dengan harta. Punya wong jangan disenggol. Suben tadi suben. Kalau di bab zakat itu macam bago ini kejengannya tenang rumah baca habis tak bangun baca tunggu ke rumah gara-gara baru kan itu belum zakat belakang kalau sini kita contohkan sumber merah hak orang lain yang masuk ke diri kita macam sumber. Jadi jauhkan balikkan kalau memang sudah terjadi balikkan bertobat dan minta maaf sama yang telah ditarik. Banyak berdoa min haqqi sahibiha. Nah, tambahan syarat dia harus bebas dari hak pemilik hak tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu. Kalau hak tersebut berupa mal, harta atau semisalnya, raddahu ilaihi, maka dia wajib mengembalikannya. Tadi udah kita contohkan panjang lebar. Wa in kana hadda qadfin, misal yang jadi hak itu qadaf misalnya. Apa itu qadaf? Qadaf itu menuduh seseorang berbuat kekejian, menuduh wong. Ya, kalau qadaf ini sudah masuk had itu cak kisos. Ya, had itu sering diartikan di bahasa Indonesia kisos wong yang qadaf itu yang menuduh seseorang berbuat zina dengan
panggilannya. Kalau sekarang ini aku diistilah ke PSK ada uang tu, ada syarat-syaratnya tu, ada syarat-syaratnya. Nuduh, nyebut atau manggil uang dengan kalimat tersebut itu berat. Kalau syariat kita ditegakkan, cambuk atau 50 atau 80 kali kena yang cambuan Aceh, itulah hampir lepuh belakangnya. Ngapo? Karena ucapan nyebut, misal siapa yang disebutnya dengan melakukan sesuatu yang sifatnya zina, itu tidak boleh sembarangan dipakai kalimat tersebut. Kalau terjadi, diangkat ke mahkamah aja itu, ada dewan macam syariat, baca dulu cambuk deh, baca dulu aja cambuk. Itu ngapo? Syariat luar biasa melindungi individu setiap muslim. Tidak boleh sembarangan manggil orang muslim dengan sebutan tersebut, dengan syarat-syaratnya yang bukan tempat kita. Panjang lagi gitu, kalau kita sebutkan manahwi. Kalau memang terjadi makkanahu minhu aw talaba ahwahu, kalau memang terjadi dia makkanahu minhu, dia memungkinkan dirinya untuk dibalas. Ini had qadaf dan semisalnya tadi, yang semisalnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu pernah nak mulai peperangan. Makanya anak misal kesupen tadi itu, terkadang jadi sebab kesialan, kekalahan. Jadi di suatu peperangan pernah Rasulullah SAW itu mengumumkan di barisan perang, berteriak Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang pernah ambil haknya, pernah terzalimi, jatuhi, datangkan, minta sama, tak sama. Jadi diam kalau sahabat tak kantik, memang Rasulullah pernah tulis mereka. Memang tak kantik, bukan takut ngomong tak kantik. Memang tidak kan? Tak kantik Rasulullah SAW. Ya. Jadi pernah satu waktu si sahabat maju, sering ini disampaikan di siapa-siapa. Anak Rasulullah, datui, silakan apa dia? Sekali waktu pernah Rasulullah pernah mungkin ini tak sengaja tersempatlah tersentuh ke kulit salah satu sahabat. Dia ingat kenyang. Dengan macam itu Rasulullah SAW langsung jawab, di mana bagian yang tersempat tadi, tunjukkan, nak dibuka kepada Rasulullah. Sudah ditunjukkan di sebelah sini ya Rasulullah, asalnya di bagian punggung. Bagian punggung tunjukkan ya, dibuka oleh Rasulullah SAW. Dibuka badannya. Nah, ayo balaslah sebagaimana kau dapati aku melakukan hal tersebut. Sebelum lanjut cerita tadi, ini alasan Rasulullah ngapo, berteriak macam ini. Ngapo hak yang macam ini kalau dirembet dari orang lain, kan namanya mengambil hak orang lain. Itu bukan sial diri dia dewe. Baca muat sepasukan kalau itu baca nerima kekalahan gara-gara kedoliman sikap kecil. Ya, makanya di peperangannya Rasulullah SAW beliau hindari hal yang macam itu. Pelajarannya apa di kehidupan kita? Kalau dah nyaman, tak kata gangguan, berusaha menjauhi hal-hal yang terkait hak orang lain, hindari. Jangan sampai makan hak orang lain, nyentuh, menzalimi orang lain.
balik lagi ke situ, dibuka oleh Rasulullah SAW. Sudah siap, itu sahabat lain anak ketujuh, anak kilo udah ini ya, yang Palembang ini. Rasulullah SAW, kalaupun terjadi tidak sengaja, buka itu bersiap, mana sebelah sini, datang di sahabat tadi, ngapun, diciumnya, dikuselnya, bagian dapat izin, mumpung ada, ini ngakali Rasulullah SAW. Ini sahabat pikiran jauh, jadi urusannya subuh ngakul, cak mana di akhirat, cak mana di surga, itu pikiran mereka. Itu cuma alasan mereka, mumpung daloka dan Rasulullah pasti nongol. Itu dah lalu buka itu selinyo. Itu ternyata hari terakhir dia bersentuhan sama Rasulullah SAW. Syahid setelah peperangan dia syahid. Hebat. Nah, di sisi lain pelajaran kita dapatkan urusan hak tadi Rasulullah menjagonya tidak kalah. Di sisi lain para sahabat, itulah otak pikiran kalaupun nak diminta dijanjikan sebagaimana ada siapa namanya Quraidah kalau tidak salah, ada hamba sahaya yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, aktif khidmat sama Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu kalau ada minjuk jasa, kan berkhidmat jasa ada. Rasulullah SAW tidak nerima, pasti malas, pasti dibalas oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu ada satu waktu ditawari, kau nak apa? Nah, minta, insya Allah kabulkan. Tidak langsung jawab, nah minta itu, pikir lama. Rasanya ada riwayat katakan seharian, besok ibu dijawab. Minta kebersamaan Rasulullah SAW besok. Hebat, bukan minta ada kudo, ada tidak mikir dunia. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW untuk mengabulkan hal tersebut. Rasulullah SAW mensyaratkan berbanyak sujud. Anak baca ngabulkannya dengan engkau banyak bersujud. Jadi itu hal yang terkait dengan hak. Balik lagi ke urusan hak. Misalnya sudah ada. Autolaba afwahu wa in kana ribatan istahallahu minha. Kalau terjadi riba maka dia minta halal kepada orang riba. Itu habis ke titik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli